Hai guys, welcome back to channel Jejak Merlin. Balik lagi sama saya Merlin di sini dan tentunya dengan berbagai macam informasi menarik seputar Australia atau Indonesia ya guys. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya, kenalin nama saya Merlin. Dulunya saya ke Australia pakai WHV, lalu ganti ke student visa, lalu sekarang lagi temporary resident dan menunggu untuk permanent resident. Nah, buat kalian yang tertarik soal informasi seputar Australia, jangan lupa subscribe dan silakan nonton satu persatu video-video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Semoga berguna buat teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi sebelumnya saya sudah sharing informasi soal pengalaman saya terbang dari Australia ke Indonesia di masa pandemi, di mana saya harus karantina juga. Pada zaman itu karantina masih 7 hari, tapi saya dapat diskresi karena ada kedukaan dan waktu itu saya memilih ke Wisma karena saya harus mengurus diskresi ini ya. Dan beruntung buat teman-teman sekarang karena masa karantinanya tinggal 3 hari. Oke, lupakan soal itu. Sekarang saya akan bahas pengalaman saya, gimana sih saya bisa dari Indonesia ke Australia lagi. Dan pertanyaan paling sering saya terima adalah, susah nggak sih kak, menakutkan nggak sih kak masuk ke Australia? Nah, saya pribadi guys sebenarnya sangat lumayan surprise juga ternyata karena per tanggal 21 Januari kemarin semua visa itu udah boleh masuk ke Australia. Jadi menurutku sih mungkin sejak itu ya untuk masuk ke Australia itu sudah longgar banget, sampai bahkan pas saya terbang tanggal 6 Februari kemarin itu saya shock juga karena segampang itu untuk masuk ke Australia sekarang, nggak semenakutkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, penasaran kan tahu lebih detailnya? Silahkan nonton sampai akhir ya. Oke, kalau kalian mau ke Australia, tentunya syarat pertama yang harus teman-teman penuhi adalah harus punya visa dulu, visa yang mengizinkan kalian masuk ke Australia. Tapi karena per 21 Januari kemarin semua jenis visa udah boleh masuk ya, tentunya kalian boleh masuk dengan visa apa aja, nggak harus dengan WHV, kalian turis pun udah boleh masuk sebenarnya. Tapi yang selanjutnya adalah kalian harus memenuhi syarat-syarat yang lain. Oke, nah kalau dari pengalaman saya sendiri itu mungkin slightly agak berbeda dari yang sekarang ini, terutama soal form yang harus diisi. Kalau waktu itu saya sharing bahwa saya hanya butuh visa, tiket, terus bukti bahwa saya negatif. Sekarang yang paling enak lagi, sekarang kalian nggak harus wajib pakai PCR, tapi sudah ada pilihan kalian boleh pakai antigen, which is slightly lebih murah daripada PCR. Setahu saya waktu itu zamanku PCR masih sekitar 200.000, sementara kalau kalian antigen doang itu saya ngelakuinnya di bandara hanya bayar 85.000, jadi murah banget. Nah, jadi dan setelah itu bukti PCR, dan waktu zamanku saya harus ngisi form ATD, Australian Travel Declaration atau something like that. Tapi sekarang sudah berbeda. Kalau sekarang kayaknya istilahnya DPD, Departure apa gitu. Coba di googling aja ya guys. Tapi DPD sekarang istilahnya kalau formnya. Nah, waktu itu kalau saya karena bukan mendadak juga sih, karena waktu itu saya pikir saya bisa PCR sehari sebelum terbang kan, dan ternyata kalau di Indonesia kalau kalian semakin singkat waktu antara tes kalian dan hasilnya, misalnya di bawah 24 jam, bayarnya tuh tambah mahal. Jadi waktu itu setahu saya kalau misalnya saya ngelakuin tes PCR 10 jam sebelumnya sekitar 400.000. Sementara kan harga normalnya hanya 200.000 ya, which is 2 kali lipat. Jadi waktu itu kenapa akhirnya saya pontang-panting nyari informasi beneran bisa nggak sih ini swab aja, nggak perlu PCR. Nah, setelah saya telepon ke maskapai dan sebagainya, just for your information, saya pakai Singapore Airlines biar gampang, karena saya terbang dari Indonesia ke Brisbane ya, nggak ke Sydney. Kalau Sydney kan lebih banyak pilihan pesawatnya bisa Garuda, bisa Qantas. Sementara saya kalau ke Brisbane harus transit dulu, dan salah satu maskapai yang waktu transitnya nggak lama itu Singapore Airlines. Itu salah satu alasan kenapa saya pilih Singapore Airlines. Jadi ini tergantung teman-teman aja mau pilih yang mana. Tapi kalau Singapore Airlines itu mengizinkan kita untuk PCR, atau misalnya 24 jam sebelum penerbangan itu bisa swab test. Nah, akhirnya itu kenapa saya memilih untuk swab test di bandara, dan which is sangat worth it karena bayarnya hanya 85.000 gitu guys. Jadi setelah selesai form ATD saya itu saya isi sehari sebelumnya, lalu pagi-paginya saya ke bandara, saya tes di sana.
Ya udah, terus habis gitu seperti yang biasa aja sih kalau kalian ke bandara, pas check-in buka, kalian check-in, dan pastikan pas kalian check-in semua dokumen yang kalian butuhkan itu ada di satu file. Jadi kalian nggak perlu pontang-panting, karena pengalaman saya pas di Bandara Indonesia itu banyak yang jadi lama banget prosesnya karena dokumennya entah di mana, harus cari di mana, seperti itu guys. Sementara saya waktu itu hanya sekitar 15 menit karena semua dokumen saya itu sudah ada gitu loh. Saya sudah siapin semuanya, jadi saya tinggal dimintain apa, saya langsung kasih. Jadi kalau teman-teman untuk mempersingkat waktu check-in kalian, sebaiknya kalian siapin semua dokumennya. Lalu kalau bisa datang agak cepat, karena kalian nggak pernah tahu. Kalau semakin cepat kalian mengantri kan semakin bagus. Kalau misalnya kemarin tuh ya, kalau misalnya saya agak telat, antrinya mungkin bakalan lama lagi karena orang-orang depan saya lama ngurusnya karena dokumen mereka entah di mana. Jadi usahakan datang lebih cepat. Nah setelah saya check-in ya udah naik pesawat sampai di Australia, gampang banget. Kalian tinggal ngisi form declaration, habis gitu masuk ke imigrasi, dicek segala macam dokumen-dokumennya. Tentu saja foto untuk melihat apakah paspor sesuai dengan orang yang datang ini. Udah gitu aja, terus habis itu keluar ya udah. Kalau misalnya saya nggak membawa barang yang harus dideklar, jadi ya udah saya langsung keluar. Seperti itu aja guys. Jadi bener-bener yang seperti normalnya kita terbang biasanya. Waktu itu kan saya mikirnya mungkin agak menakutkan ya, agak berbeda, mungkin bakalan dicek lagi hasil-hasil tesnya dan sebagainya, dokumennya di Australia. Ternyata enggak guys, mereka nggak minta dokumen-dokumen lagi, pokoknya semua dokumen dicek di Indonesia. Udah selesai sampai di situ. Sampai di Australia ya udah saya tinggal melenggang keluar aja pas sudah sampai di sini, karena memang saya nggak deklar apa-apa ya. Nah terus yang takut soal karantina, jadi sekarang kalau misalnya hasil tes kalian negatif pas sampai di Australia, kalian nggak perlu karantina. Jadi waktu itu sih saya pulang ke rumah, terus sampai di rumah saya langsung tes. Jadi kalau kalian belum tes, aturannya tuh kalian nggak boleh keluar kemana-mana, harus isolasi mandiri. Nah kalau misalnya hasil kalian positif, itu kalian baru harus wajib melaporkan ke government ya, bahwa tes kalian positif. Nah tapi kalau misalnya hasil kalian negatif ya, dan doakan semoga kalian negatif, ya udah setelah hasilnya keluar negatif ya kalian bisa langsung keluar ke mana-mana aja yang kalian mau, seperti itu guys. Jadi bener-bener gampang sekarang masuk Australia dan tanpa karantina ya guys kalau kalian negatif. Anyway, itu kalau versi saya ya, versi singkatnya. Nah di sini saya bacain aja ya kalau yang versi terbaru dari government itu gimana. Ini sebenarnya kalian bisa baca sih, kalian sih bisa googling aja langsung ke websitenya imigrasi ya. Oke, kalau dari webnya ini dia mention yang pertama yang boleh masuk, dan saya lupa mention tadi, kalian boleh masuk Australia kalau kalian punya visa dan sudah divaksin 2 kali minimal ya. Saya sampai lupa. Ada yang sempat nanya, Kak harus di booster nggak kalau untuk bisa masuk di Australia? Sejauh ini aturannya hanya maksimal 2 kali. Jadi kalau kalian minimal 2 kali, maksudnya kalian sudah dapat 2 dos, kalian udah bisa masuk Australia. Belum diwajibkan untuk ambil booster, tapi who knows di hari kedepannya ya. Jadi yang mau masuk Australia buruan masuk Australia. Lalu yang dimention di sini adalah kalian harus complete digital passenger declaration, itu yang tadi yang saya mention, DPD. Kalian bisa googling itu untuk ngisi itu. Lalu kalian harus ada undertake a pre-departure COVID test yang saya mention. Kalian bisa PCR atau swab. Kemudian di airport ya itulah kalian harus nunjukin semua itu, gitu aja sih. Jadi yang slightly berbeda sama pengalaman saya itu hanya kalau zaman saya dulu itu ngisi form ATD, kalau yang sekarang DPD. Gitu aja sih guys. Apalagi ya yang mau dibahas ya, kayaknya itu aja sih. Semoga bisa berguna ya buat teman-teman. Oh ya, saya hampir lupa mention. Jadi kalau saya nggak tahu sekarang di Australia ini nyari test kitnya masih susah atau enggak, tapi pengalaman saya pribadi kemarin waktu saya masih Indonesia, saya beli test kit sendiri dan bawa ke sini. Jadi pas nyampe sini saya nggak perlu kesana kemari lagi nyari test kitnya ya. Saya tinggal pakai test kit yang saya bawa dari Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin terbang, silahkan beli. Itu saya dapatnya dari Tokopedia dan ada banyak dijual di Indonesia. Jadi kalian bisa pakai itu kalau untuk tes diri kalian di rumah nanti sesampainya di Australia. Oke guys, aku rasa itu saja sharing informasi soal gimana caranya bisa masuk ke Australia sekarang, dan itu benar-benar gampang banget. Pokoknya selama teman-teman punya semua dokumen yang sudah saya mention tadi, pasti bisa masuk. Dan kalau misalnya sampai di sini kalian tes negatif, ya udah berarti kalian bisa langsung keluar kemana-mana, cari kerjaan dan sebagainya.
Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan aja leave komen di bawah. Tapi tolong dinonton dulu video ini, jadi saya nggak ngulang-ngulang informasi ya. Dan saya juga sempat sharing di Instagram saya, jadi kalian bisa cek highlight Q&A balik ke Australia. Di sana sudah lengkap juga pengalaman saya yang saya sharing, jadi teman-teman bisa cek di sana. Kalau masih kurang, boleh aja silahkan leave komen di bawah. Dan thank you for watching. I'll see you next video. Bye-bye.